biarlah semua akan kedatangan. Terima kasih Bapak dan haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Hendra. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Messi, mari kita siapkan hati kita dulu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Kita nyanyikan beberapa lagu yang sudah saya siapkan. Bisa dengar suara saya? Bagus. Bisa Pak, bisa, bagus. Baik, oke, kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, mempunyai Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu.
karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua. Menyanyikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now we say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Amin. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anda gak mau dioperasi karena gangguan? Kita lanjutkan dengan lagu Hati Sebagai Hamba. Kita tahu bahwa kita semua lahir
telanjang, dan nanti pun kalau kita sudah menghadap Tuhan, kita tidak membawa apa-apa. Mari kita dengarkan lagu, kita nyanyikan lagu ini bersama sambil merenunginya, di mana kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Amin. Saya persilakan hambanya Ibu Ya, Messi. mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih beri kami kesempatan sekali lagi. Kami boleh beribadah, sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami percaya tidak ada jarak yang tidak dapat Tuhan tempuh di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pujian yang kami sudah naikkan. Biar menjadi dupa yang bawa harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya tanpa urapan dari Tuhan. Dan urapi kami semua ya Tuhan. Dan kami percaya firman itu hidup dan berkuasa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya masalah diberi jalan keluar, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita mau melihat firman Tuhan bersama-sama. Maaf saya pakai masker karena di sini mau jalan saudara ya. Ya jadi langsung. Ya kita akan melihat firman Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan naik level. Di tahun 2024 Tuhan berjanji
Dia tetap memberkati kita dan lebih lagi memberkati kita. Amin. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul 27. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-24 dan 25. Di sini dikatakan, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 25, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ya, di sini kalau kita lihat perjalanannya Paulus ke Roma, ya, dia harus menemui Kaisar, ya, dan di tengah perjalanan ombak angin menimpa kapal mereka. Tapi Tuhan mengutus malaikatnya dan berkata, jangan takut Paulus. Pada sore ini Tuhan juga mau berkata kepada kita. Kita sebut nama kita masing-masing, ya. Jangan takut Pak Yohanes. Amin. Ya, menjalani hidup di tahun 2024, penyertaan Tuhan itu ada bersama dengan kita. Amin. Kalau kita sudah melewati tahun 2023, kita boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Dan di tahun 2024, penyertaan Tuhan yang sama itu akan menyertai kita. Amin. Dan saya percaya bukan tidak ada masalah kita hadapi di tahun 2024. Banyak masalah. Ya, angin, tofan melanda perahu hidup kita, perahu rumah tangga kita. Tapi firman Tuhan datang bahwa kita akan mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Kita akan mendapat pertolongan yang dari Tuhan. Kita akan mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Karena dia berkata, jangan takut. Ya, apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan kita itu lebih besar dari apa yang kita hadapi. Masalah boleh datang, ya, penyakit boleh datang. Tapi firman Tuhan katakan jangan takut. Karena dia sudah menyelamatkan kita. Ya, dia mau mati di atas kayu salib. Dan dia berkata sudah selesai. Apa artinya saudara? Bahwa segala penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Amin. Kalau saudara katakan tapi masih sakit, ya, percaya firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus kita yang sakit disembuhkan. Amin. Kita yang lemah dikuatkan, kita yang susah dihiburkan, kita yang punya masalah pergumulan diberi jalan keluar karena Tuhan menjamin kehidupan kita. Dan di sini dikatakan, ya dikatakan di dalam ayat yang ke-25, sebab itu tabahkanlah hatimu. Ya, jadi mari kita mau taruhkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Dan kita boleh melihat, ya, Paulus enggak bimbang saudara, ya. Sekalipun kapalnya terkandas, tapi dia percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Kalau Tuhan katakan sampai di tujuannya, saya percaya juga Tuhan yang sama itu akan katakan sampai di tujuan kita di tahun 2024. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan perahu rumah tangga kita. Saya tidak tahu perahu rumah tangga kita apa yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan datang kepada kita, teguhkanlah hatimu, ya, tabahkanlah hatimu. Karena kita tahu Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Ya, dia yang berjanji itu dia tidak ingkar janji, saudara. Karena firman Tuhan katakan sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia dalam hidup kita. Kalau kita bisa melewati tahun 2023, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, di gereja saya banyak yang sakit, saudara. Ya, jadi saya mesti bolak-balik, ya, nengok mereka, dan ada yang meninggal. Saya kemarin besuk satu jemaat. Dia sakit dan sudah tidak bisa bikin apa-apa. Dan jam 2 pagi, ya, anaknya telepon bahwa mamanya sudah dipanggil Tuhan. Jam 2 pagi saya tidak bisa tidur. Ya, saya telepon ke kiri kanan.
yang urus peti, urus pemakaman, dan Tuhan berikan saya kekuatan, ya Tuhan berikan saya kemampuan untuk menghadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan firman Tuhan ada dua ya poin. Yang pertama, kita tidak perlu takut. Amin. Menghadapi tahun 2024, apa kata orang, kita nggak mau tahu. Yang kita tahu, janji Tuhan, ya dan amin. Dia katakan dia menyertai kita. Dia nyatakan bahwa dia menyertai kita. Dia katakan dia memberkati kita. Dia memberkati kita. Barangkali engkau katakan, tapi sampai sekarang saya belum diberkati. Percaya, saudara. Satu yang kita harus pegang yaitu percaya. Amin. Saudara, anak saya yang nomor 2 sudah 6 bulan, saudara, tidak bekerja, ya. Tapi Tuhan itu luar biasa, dia bekerja lepas, saudara, ya. Maksudnya, jadi tidak tergantung di kantor, saudara, ya. Jadi ada orang yang mau suruh dia bikin program-program kantor mereka, anak saya dipanggil, saudara. Ya, tadinya saya takut, saudara, ya. 6 bulan tidak bekerja, saya katakan Tuhan, saya percaya janjimu Tuhan, bahwa anak cucu kita tidak minta-minta, diberkati dan menjadi berkat. Amin. Secara manusia takut. Takut itu dosa enggak, saudara? Enggak, saudara. Ya. Takut yang berkepanjangan, itu yang dosa. Kalau takut itu manusiawi, benar enggak, saudara? Yesus aja takut, saudara, waktu dia 100% manusia. Jadi saya mau katakan, jangan takut berkepanjangan, ya. Tapi kita serahkan dalam tangan Tuhan. Saya katakan Tuhan, ya. Dan puji Tuhan, saudara, saya boleh melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah dia tidak bekerja, saudara. Dia bisa beli mobil, saudara. Wah, dahsyat Tuhan kita, ya. Saya ingat, saudara, waktu saya juga punya rumah, saudara. Di tengah-tengah COVID, saudara, pandemi, ya. Orang banyak di PHK, ya orang tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Di situ Tuhan nyatakan bahwa dia Tuhan yang memberkati kita, amin. Kita harus naik level Tuhan, saudara, di dalam kita mengiring Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara, saya lihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan katakan, kamu takut dari hal-hal yang begitu. Aku nyatakan, di dalam keadaan yang tidak mungkin, dia nyatakan bahwa dia Allah yang bisa melakukan segala perkara, saudara. Dan puji Tuhan, selama anak saya bekerja 6 tahun, nggak bisa beli mobil, saudara. Tapi 6 bulan tidak bekerja. Tuhan katakan bahwa dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya mau katakan, jangan tergantung dengan penghasilan kita. Jangan tergantung dengan pekerjaan kita. Tapi kita mau tergantung kepada sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita dapat timbul dalam hati. Itu yang Tuhan siapkan bagi siapa, saudara? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan saya boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Tadinya saya takut, Tuhan, mana anak saya bisa? Ya, karena di rumah ini anak saya 2, ya, yang cowok gantian bayar beli token, saudara, ya, listrik, ya. Jadi 500 ya. Jadi kalau nomor 2 udah isi, terus habis nomor 3 yang isi. Nah, saya pikir gini, wah nomor 2 nggak mungkin isi lagi, saudara, ya. Nggak kerja 6 bulan. Tapi ada aja uangnya, saudara. Saya juga bingung, saudara, ya. Tuhan kita dahsyat, ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan itu dapat melakukan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Ya, karena saya lihat anak-anak saya ini setia kepada Tuhan, saudara, ya. Dia IT di gereja, semua dia yang pegang, saudara, di gereja, ya. Jadi saya boleh melihat bahwa firman Tuhan ya dan amin, bahwa jerih payah kita dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan, kita percaya Tuhan memperhitungkannya, saudara. Kadang-kadang angin, gelombang, ombak datang dalam perahu kehidupan kita yang membuat kita takut. Tapi kita belum melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan, ya dan amin. Ya, dan saya boleh melihat Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan kemarin, ya tanggal 30 kemarin, anak saya katakan, Mak, kita ke Bandung, ya.
coba mobil saya ke Bandung. Haleluya, saudara ya. Nggak ada rencana, saudara ya. Dan waktu di Bandung, kita cari penginapan penuh, saudara. Karena itu hari libur, saudara ya. Dan nggak dapat, saudara. Dan saya telepon kakak saya katakan, tahu nggak ada penginapan di Bandung yang bisa kita nginap. Terus kakak saya jawab begini, ngapain kamu nginap? Katanya, bayar buang-buang uang. Nginap di apartemennya saya aja, saudara. Emang dia punya apartemen, tapi saya tidak pernah minta, saudara. Karena saya pegang firman Tuhan, terkutuk orang yang berharap kepada manusia. Tapi diberkati orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, karena saya pikir kalau saya minta saya tinggal di apartemennya, kalau dia kasih, kalau umpama dia bilang macam-macam alasannya, kan saya malu, saudara ya. Jadi saya cari apartemen, dan Tuhan memang luar biasa. Tidak ada apartemen, tidak ada hotel, saudara ya. Karena penuh, ya. Karena itu mau tahun baru. Tapi akhirnya kakak saya katakan, ngapain katanya, sayang uangnya, tinggal di apartemen saya, ya. Di bawah apartemen ada kolam berenang, tinggal kamu berenang sama cucu kamu. Wah, dahsyat Tuhan kita ya. Kalau Tuhan menyediakan itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Amin. Dan waktu saya ke sana, kakak saya katakan, naik apa? Ya, naik mobil. Mobil siapa? Mobilnya yang kedua, karena yang kedua tuh Gary. Mobil yang ketiga di mana? Katanya anak saya yang Yuda. Saya bilang enggak, ini karena kita coba mobilnya baru, jadi kita langsung ke Bandung. Tadinya mau ke Bogor ya, saya udah telepon Pak Yohanes, cari tempat penuh, saudara ya. Tuhan itu dahsyat ya. Tuhan katakan ke Bandung gratis. Jadi kalau ke Bogor mesti bayar, saudara. Tuhan katakan ke Bandung aja gratis ya. Dan puji Tuhan, saudara ya, sampai ke Bandung, puji Tuhan, sukacita Tuhan menyertai kita. Dan kakak saya tanya, ya berarti anakmu semua udah punya mobil ya? Kata kakak saya, iya, saya katakan. Tinggal kamu dong. Saya bilang, iya. Kamu mau mobil? Saya kasih, kata dia gitu. Wah, saudara. Untuk pelayanan dia katakan. Saya bilang, enggak, saya enggak mau mobil. Saudara, karena saya pikir punya mobil itu tidak mudah, saudara. Harus urus, ya, bensin. Terus sampai mau bawa, saudara ya. Saya katakan kepada kakak saya, enggak. Karena kakak saya mobilnya banyak, saudara ya. Dan dia juga hamba Tuhan, gembala di Bandung. Dan istrinya juga pelayanan yang luar biasa dipakai Tuhan. Jadi mobilnya di sana ada 5 apa ya, saudara ya. Kamu mau 1, kata dia gitu. Enggak, saya bilang. Kata orang, oh mau dikasih kok nggak mau. Saya tahu kemampuan saya nggak mampu untuk saya punya mobil, saudara ya. Jadi saya katakan enggak, anak-anak udah cukup ya, karena mereka mengantar saya. Dan puji Tuhan ya, memang di tahun 2024 Tuhan nyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus naik level. Amin. Kita harus mengalami kuasa Tuhan. Kita harus mengalami mujizat Tuhan. Janji-janji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang berjanji itu ya dan amin. Saudara ingat Sadrak, Mesak, Abednego, saudara? Ya, mereka katakan, sekalipun Tuhanku tidak melepaskan aku, tapi aku tetap menyembah Dia. Apa Tuhan tinggalkan mereka? Tidak, saudara. Tuhan yang berjanji menyertai mereka. Tuhan itu yang sama menyertai kehidupan kita. Amin. Saya mau katakan, masukin tahun 2024, jangan takut. Ya, apapun terjadi dalam hidupmu, masalah boleh datang, penyakit boleh datang, pergumulan boleh datang, tapi kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Karena firman-Nya berkata ya, bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita, saudara. Amin. Ya, jadi berkat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan akan mengikuti kita. Kapan, saudara? Selama kita hidup. Jadi saya mau katakan, masukin tahun 2024, jangan takut. Amin. Apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun pergumulanmu, Tuhanmu lebih besar daripada segala-galanya. Ya, kalau saya katakan tuh saya punya uang banyak di bank, itu lain soal, saudara ya. Tapi enggak, saudara, saya beriman kepada Tuhan. Pas uang saya habis di ATM, saya bilang, Tuhan, uangku habis, Tuhan. Saya nggak pernah minta kepada anak-anak saya, saudara. Tapi puji Tuhan, ya, setiap bulan mereka kasih kepada saya, ya.
ya dengan kemampuan mereka. Kadang-kadang saya katakan nggak usah nak, ya mereka kasih. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya kalau Tuhan memberkati kita itu tidak tanggung-tanggung, amin. Sampai terheran-heran. Karena apa? Tuhan kita yang kita layani, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu dengan firman Tuhan ini, mari kita jangan takut, karena ada kata jangan takut tuh 360 kali ya. Jangan takut ya. Jangan takut Ibu Grace ya. Jangan takut Pak Yohanes. Jangan takut Pak Dwi, jangan takut Pak Joni, jangan takut Ibu Biona dan semuanya. Pak Gideon, jangan takut. Masukin tahun 2024. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar, itu Tuhan siapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Memasuki tahun 2024 kita harus naik level, amin. Kita harus meningkat, ya. Kalau tadinya suka banyak bersungut-sungut, tahun 2024 jangan lagi banyak bersungut-sungut, ya, kurangin, ya. Kalau tadinya sering suka marah-marah, ya, tahun 2024 ya marah-marahnya dikurangin. Haleluya ya. Harus naik level saudara. Bukan saja berkatnya, tapi kehidupan kita juga harus naik level. Supaya melalui kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Melalui kehidupan kita Tuhan ditinggikan. Melalui kehidupan kita boleh menjadi terang Tuhan dimanapun Tuhan utus kita untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jadi yang pertama, jangan takut. Yang kedua, tabahkan hatimu, ya. Jadi saat-saat ini barangkali kita gelisah, ya, menghadapi masalah. Tabahkan hatimu, kata Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap memberkati kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini, saya tidak perpanjangkan, tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mengatakan, Tuhan, ini hidupku. Ini perahuku, Tuhan. Aku mau bawa kepadamu. Sekalipun perahuku diombang-ambing oleh angin ribut. Tapi aku percaya kalau Tuhan ada. Angin ribut itu akan reda. Karena janji Tuhan. Ya dan amin. Saya percaya setiap kita punya masalah pergumulan. Tapi firman Tuhan datang. Di tahun 2024 kita akan masuki. Jangan takut. Karena Tuhan yang kita sembah itu dahsyat dan luar biasa. Firman Tuhan katakan anak cucu kita tidak minta-minta. Amin. Diberkati dan menjadi berkat. Untuk siapa saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kalau kita bisa diberkati itu karena Tuhan saudara. Ya Tuhan tunjukkan kepada saya ya. Waktu anakmu bekerja nggak bisa beli mobil saudara. Tapi waktu dia tidak bekerja Tuhan katakan aku bisa memberkatinya saudara. Jadi kita tidak bisa membanggakan anak kita saudara. Oh karena dia bekerja makanya dia bisa beli mobil. Nggak bisa saudara. Ya, Tuhan nyatakan bahwa dia bisa melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya boleh melihat itu pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam hidup saya. Bukannya itu tidak ada masalah, saudara. Bukannya tidak ada pergumulan. Tapi saya percaya masalah boleh datang, pergumulan boleh datang. Angin ribut boleh datang. Tapi saya punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dia yang menyertai saya. Dia yang dikatakan Immanuel itu selalu ada bersama dengan kehidupan kita. Tidak perlu takut apapun kehidupan masalahmu, apapun penyakitmu, datang kepada Tuhan. Ya, ini banyak orang yang sakit saudara di gereja saya itu ada beberapa yang sakit jatuh aja saudara. Jatuh cuma pendek doang saudara, patah saudara. Ya. Patah dia punya kaki saudara. Padahal cuma pendek saudara. Karena firman Tuhan katakan selangkah di depan kita maut. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih Tuhan. Jadi apa yang kita banggakan dalam hidup ini tidak ada, saudara. Karena firman Tuhan katakan di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar, dahsyat, dan luar biasa. Jadi kita tidak bisa membanggakan diri kita, saudara. Tuhan ingatkan kepada saya, ya. Apa yang engkau banggakan? Anakmu bekerja, nggak ada hasilnya, saudara. Tapi waktu dia tidak bekerja, Tuhan nyatakan bahwa dia Allah yang luar biasa, saudara. Dia dapat memberkati kita, saudara. Ya ada firman Tuhan kata waktu kita tidur, ya kita diberkati, amin.
Bukannya terus malas-malas, saudara. Bukan, saudara ya. Nanti saudara pikir, udah nggak usah kerja ya. Doa aja, tidur aja. Nggak dapat berkat, saudara. Ada firman Tuhan kata kok orang malas jangan dikasih makan. Maksudnya firman Tuhan itu waktu kita tenang, waktu kita diam dalam hadirat Tuhan, ya di situ berkat Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan ini, mari kita mendatang kepada Tuhan. Saya mau angkat satu pujian. Pujian ini katakan, ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Kadang-kadang kita tidak tahu, saudara, harus mana yang kita pilih. Tapi firman Tuhan katakan, pujian ini katakan, ku tahu ku tak mampu. Tapi kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang mampu memberkati kita, menolong kita, melindungi dalam setiap kehidupan kita. Saudara, sebelum saya naikkan pujian ini, saya mau bersaksi, saudara. Beberapa bulan yang lalu, saudara, saya tuh bercanda sama cucu saya di kamar. Itu saya pun tempat tidur cukup tinggi ya. Dan waktu saya bercanda sama cucu saya itu SMP, saudara. Dan dia pegang kaki saya satu. Saya udah katakan, Audi namanya Audi. Audi jangan pegang kaki Oma, nanti Oma jatuh gitu ya. Dia karena senangnya bercanda, dia angkat kaki saya dua-duanya, saudara. Dan waktu dia angkat kaki saya dua-duanya, saya jatuh dari tempat tidur, saudara. Jatuhnya keras, saudara. Sampai saya teriak, Yesus, tolong, saya katakan. Wah, patah nih saya punya tulang belakang ini. Karena cukup tinggi dan dia tarik dengan sekuat tenaganya, saudara ya. Ya, anak saya, cucu saya itu Ambon, saudara ya. Jadi saudara tahu ya, biar kecil-kecil Ambon tuh kuat banget, saudara. Dia bercanda, saudara. Jadi saya berdua-duaan di kamar, saya teriak, saya menangis, saudara, karena sakit sekali, saudara. Saya pikir, waduh, tulang belakang saya patah ini. Ya, saya berteriak, saya menangis, dan anak saya di luar katakan, Mama, kenapa, Ma? Katanya. Mereka kira saya bercanda menangis, saudara ya. Akhirnya mereka lari masuk, semua anak saya lari masuk, mantu saya lari. Ya, saya sudah terletak, saudara. Saya menangis dan saya katakan, Tuhan, saya tidak mau patah, Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Ya, saya nggak bisa bergerak. Tapi waktu mantu saya, dia memang orang Ambon ya, jadi mengerti juga kali ya. Tulang saya juga nggak ngerti. Ya. Dia katakan, Mama tengkurap. Terus dia nggak tahu dia pijit apa gitu ya. Dan akhirnya saya bisa lagi bangun sedikit. Beberapa hari saya tidak bisa jalan, saudara. Ya. Jalan bisa, cuma sakit, saudara. Ya. Ya, saya pikir Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus. Ya, tapi saya boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Ya, saya tidak ke dokter, saya tidak minum obat, tapi saya boleh lihat kuasa Tuhan sampai hari ini, saudara. Ya, tidak ada apa-apa terjadi, saudara. Ya, saya boleh melihat kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Saudara, saya jatuh cuma sedikit, saudara, dari tingkat kecil, saudara, cuma sedikit, saudara, jatuh patah, saudara. Tapi saya lihat pertolongan Tuhan luar biasa. Saya jatuh dari tempat tidur yang tinggi, saudara ya, ditarik, saudara. Jatuhnya kuprak gitu, saudara ya. Haleluya. Tapi benar ya, firman Tuhan katakan sekalipun kita jatuh tidak sampai tergeletak. Amin. Dan saya boleh melihat Wah, kepental ya. Signal Bu Messi kurang bagus sepertinya. saya banyak ya, banyak Nge-freeze ya. melayani orang. Saya banyak sekarang melayani orang-orang sakit. Katakan Tuhan, saya mau melayani daripada saya dilayani. Ya, saudara. Nge-freeze ini. Halo Bu Messi. Wah iya, kepental udah. Pak Johannes. Bu Messi kepental Pak Johannes. Ntar juga masuk lagi. Ya sabar ya. Maaf saudara, saya terlempar. Ya, kedengaran suara saya?
Ya, Bu. Jelas. Iya, Bu puji Messi. Tuhan. Ya, ini Tetap aja. iblis bikin saya takut, saudara. Ya, kemarin juga saya bawa firman Tuhan juga begitu, saudara. Ya. Dengan jangan takut, wah, mulai deh ketakutan itu datang. Tapi kita percaya Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Saya mau angkat satu pujian ketika aku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita tahu betapa dalam kasih Tuhan. Amin. Janji Tuhan menyertai kita. Janji Tuhan menggendong kita. Ya, saya mau katakan kepada kita yang sudah lanjut usia. Firman Tuhan katakan sampai putih rambut kita. Tuhan tetap Allah yang menggendong kita. Amin. Dan puji Tuhan melalui firman Tuhan ini, saya cuma kasih 2 poin. Jangan takut. Yang kedua, tabahkan hati kita. Menghadapi apapun, kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta maaf karena saya ada pelayanan. Saya juga minta maaf kalau sering saya tidak masuk, ya kayak Ibu Grace ya, saya dengar waktu itu ya sering tidak masuk karena banyak pelayanan sekarang, saudara ya. Ya di gereja saya dipercayakan juga sama Pak Gembala ya, dan di luar juga melayani, dan saya percaya kekuatan yang Tuhan berikan bukan karena kita hebat ya. Kalau kita melayani itu anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dan kita kembalikan semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Bapak yang baik, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk firman yang datang kepada kami. Untuk kami tidak perlu takut menghadapi tahun 2024. Karena janji Tuhan ya dan amin. Engkau berkata kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami Tuhan. Sepanjang umur hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kuatkan hati kami untuk kami tetap kuat menghadapi apapun. Karena kami percaya masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, penyakit boleh datang. Tapi kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Akan menolong kami, meluputkan kami, melepaskan kami, dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati Bapak Gembala kami, berkati Wakil Gembala kami Tuhan. Dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera. Kalau mereka boleh ada sampai hari ini, itu anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya kami sudah semua diberkati yang sudah mengikuti Zoom pada sore hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Pak Komingguan. Pak Terima Joni, kasih Bu Messi. silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Bu Messi. Memang kita di dalam setiap kehidupan kita ya, memang kita harus tetap mengandalkan Tuhan ya. Jangan takut dalam segala situasi apapun ya. Kita tetap andalkan Tuhan karena Dia adalah sumber kehidupan kita ya, orang percaya. Amin ya. Memang maafkan saya ya, saya lagi ada di rumah sakit JSC ini. Istri saya udah berhasil dioperasi katarak. Tinggal tunggu
stabil baru boleh pulang ya. Dan besok harus kontrol kembali. Terima kasih buat teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah mendoakan istri saya ya. Kiranya Tuhan Yesus membalas segala kebaikan Bapak Ibu yang sudah menjadi berkat untuk keluarga saya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak, ada satu pujian, siapa? Pak Joni ya? Iya, betul. Silakan, baik. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Terima kasih untuk Ibu Messi yang sudah memberkati kita hari ini. Terima kasih Kak Joni. Ya, mungkin kalau Ibu Messi sudah mau live nggak apa-apa, kita akan teruskan. Ya, Ya, makasih. Saya live ya. Soalnya Ya. jauh Pak, debat 1 jam perjalanan. Makasih ya Bu berkati Messi, semua. Tuhan Ya, berkati Tuhan Bu berkati Messi. hati-hati di Pak jalan Bu Pemingguan. Messi. Tuhan Semua berkati. Tuhan berkati, Pak Yohanes semua. Terima kasih. Bu Grace, Tuhan berkati. Sebelum saya nyanyikan sebuah lagu, apakah Opung Brahmana Sembiring bisa memimpin doa syafaat setelah ini? Baik Pak, oke Pak. Bisa. Ini kita doa Oke. syafaat. Kita nyanyi satu lagu dulu Pak ya. Baik. sebentar. Baik Pak. Kita nyanyikan lagu Hanya Ini Tuhan. Nggak ada suaranya Pak Joni. Iya, nggak ada suaranya Pak Joni. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan. Terimalah Tuhan persembahan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Saya persilakan hambanya Opung Brahmana untuk Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat mengucap syukur kepadamu sore hari ini Tuhan, di mana atas kasih dan anugerah Tuhan, kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu, penyertaan Tuhan, sepanjang pagi hari, siang, sore, hingga saat ini kami ada sebagaimana ada ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Begitu juga Tuhan berikan kesempatan untuk kami bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah untuk ini kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami perbuat Tuhan pada sore hari ini dalam kami persekutuan ibadah kami telah memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan, kami memberkati dengan nyanyian pujian kami, namamu kami tinggikan, kami besarkan, dan juga kami telah mendengarkan sebagian daripada sabda Kristus, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa surga, biarlah namamu saja kami tinggikan, kami muliakan, dan Engkau juga Tuhan memberkati semua kami, bahkan Ibu Messi yang Tuhan pakai dia untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kau balas berkat melimpah-limpah, berikan kekuatan, berikan kesehatan dan pergumulan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Anak cucu mantunya Tuhan tetap dia akan memberkati mereka. Memakai Ibu Messi lebih heran dari hari yang terlalunya, memperlengkapi dan memberikan, membanjiri pewahyuan dari surga Tuhan, agar dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa surga, kami ucap syukur buat hamba Pak Pemingguan. Kau juga tetap akan memberkati dan berikan kestabilan kesehatannya. Apa yang dia alami keadaan tubuhnya Tuhan, Engkau tetap stabilkan sempurna Bapa dalam nama Yesus. Istri anak sumantunya juga Engkau tolong, bahkan istrinya Tuhan dalam kondisi sakit yang dialami juga Tuhan, Kau tolong Tuhan, Kau nyatakan kuasa dan mukjizat-Mu Tuhan, apapun yang dia alami dalam kehidupannya Tuhan, Kau nyatakan kasih kemurahan-Mu dengan kuasa bilur Yesus, dia akan kuat dan sehat sempurna dalam nama Yesus. Bapa memberkati juga hamba-Mu Pak Hendra Tuhan, Kau tolong dia dalam kondisinya yang belum stabil, pulihkan dengan stabil Tuhan, nyatakan kuasa dan mukjizat-Mu, bangkitkan semangatnya juga, sempurnakan kondisi kesehatan tubuhnya juga Tuhan, berikan pemulihan, kembalikan dengan sempurna seperti semula. Biarlah kuatkan dan berikan roh sukacita-Mu melimpah-limpah bagi hamba Pak Hendra, istri anak rumahnya Tuhan, tetap berikan usaha anaknya, pekerjaannya, semua Kau memberkati semua Bapa. Begitu juga buat Tuhan hamba-hamba-Mu semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, Kau lawat satu persatu Tuhan. Jika ada hamba-Mu yang pada kesempatan hari dan sore hari ini yang dalam pertemuan ibadah ini, dalam pergumulan apapun yang dihadapi, tolong Tuhan. Kalau ada permasalahan, menyatakan belas kasihan-Mu dan semua Tuhan, Engkau memberkati kami. Begitu juga Tuhan buat seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada Tuhan, Engkau melakukan jamah. Mungkin mereka dalam kondisi tubuh mereka yang lemah, terbatas mata kami untuk melihat dan mendengar kabar dan berita anak-anak-Mu, hamba-Mu pada saat ini dimanapun berada. Bila ada dalam kelemahan tubuh, berikan kekuatan. Kalau mereka ada yang berduka, berikan penghiburan. Kalau mereka juga sakit, Kau sembuhkan. Kalau ada terikat, Kau lepaskan, bebaskan. Dan juga kalau ada permasalahan ekonomi dan keuangan, berikan jalan keluar Bapa. Terima kasih Bapa surga, melawat semuanya Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang tidak sempat hadir, Kau jawab sama memberkati Bapa. Kami juga tetap berdoa Tuhan buat semua hamba-hamba-Mu dimanapun berada di pelosok tanah air ini. Tuhan, mereka juga melayani di desa-desa, di pedalaman sana.
Tuhan, Kau melawat menjamah mereka, memberkati mereka, bahkan hamba-hambamu, baik di kota, baik di desa, semua Tuhan, Kau memberkati. Kami minta agar semua hamba-hambamu, baik hambamu Dominis, dari Katolik, baik demonstrasi dari Protestan, baik juga sinode dari Pantekosta, juga sinode dari Karismatik, Tuhan, bila bersatu hati semua untuk memuliakan Tuhan dan melakukan tugas-tugas pekerjaan kami, Tuhan, dengan kesatuan hati, kebersamaan kami, unity, agar semua sama-sama memikirkan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di Indonesia ini, bahkan ke luar negeri sana. Tuhan, Kau memberkati, bahkan hamba-hambamu di luar negeri sana, baik di Eropa sana, Amerika, Afrika, Asia, Australia, dimanapun hambamu, anak-anakmu, Kau melawat jamah, memberkati Bapa. Bahkan kami ucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, juga tetap Tuhan pemberian perlindungan daripada Tuhan. Juga Tuhan, kami tetap berdoa bagi bangsa negara kami, bagi Presiden kami, Jokowi dan wakilnya, dan semua jajaran yang Kau akan memberkati Tuhan. Bahkan Bapak Jokowi sampai batas tugasnya bulan Oktober yang akan datang, dia tetap Tuhan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Kepala Negara. Tuhan, dia melakukan dan memikirkan Tuhan dalam program kerja dan apa yang sudah dilakukan agar dapat dilanjutkan, bahkan semua Indonesia menjadi Indonesia hebat, Indonesia baik, Indonesia maju. Bahkan pengganti dari Presiden Jokowi yang sedang kampanye untuk memilih Presiden kami bulan Februari yang akan datang, Tuhan, agar semua Tuhan dapat dilaksanakan dengan aman, lancar, terkendali, dan bahkan Tuhan, biar Presiden yang akan datang dapat melanjutkan apa yang sudah dilakukan Presiden terdahulu, bahkan lebih baik lagi Tuhan, untuk bangsa negara ini Tuhan. Tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, tetapi untuk memberikan seluruh bangsa rakyat Indonesia agar Indonesia maju dan semua menikmati belas kasihan Tuhan. Sebab itu kami mohon belas kasihan bagi bangsa kami, kiranya Kau memberkati kesejahteraan bangsa kami Indonesia, begitu juga rakyat bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kau melihat semua keadaan ekonomi dan semua keadaan kami. Biarlah Tuhan berikan kemampuan untuk semua bangsa negara kami, rakyat Indonesia dimanapun berada, untuk Tuhan dengan harga-harga, baik harga-harga pangan juga akan terjangkau, dan bahkan obat-obatan juga dapat terjangkau oleh masyarakat kami, sehingga orang-orang yang sakit, baik di rumah sakit, mereka juga mendapatkan pelayanan yang baik dan bahkan juga menerima obat-obatan sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing, sehingga orang yang di rumah sakit, dirawat atau di rumah, mereka mendapatkan Tuhan pelayanan yang baik, yang sembuh, dokter perawat semuanya berkati. Bahkan kami berdoa juga TNI Polri yang menjaga kota kami, berkati mereka. Mereka mungkin di perbatasan sana, di wilayah Republik Indonesia, di Sabang sampai Merauke, baik di darat dan laut, mereka bertugas Tuhan. Biar Aku memberkati mereka, Bapak. Terima kasih Bapak di surga buat kasih Tuhan, kemurahan-Mu. Kami tetap minta perlindungan-Mu bagi semua anggota daripada family ministry ini. Dan kalau Tuhan izinkan bahwa ada rencana ulang tahun daripada family ministry yang ketiga ini pada tanggal 25 Februari yang akan datang, agar itu dapat bersama dan ada kebersamaan untuk juga bersama-sama untuk menaikkan puji syukur dan bersama-sama saling komunikasi, saling Tuhan berjumpa dalam pertemuan secara onsite Tuhan di Jakarta pada tanggal 25 Februari yang akan datang. Semua berjalan yang baik. Berikan kekuatan kesehatan bagi kami semuanya, dan semua acara apa yang sudah dilakukan semua berjalan yang baik. Terima kasih Bapa di surga, seluruh keluarga kami masing-masing Tuhan Kau lawat menjamah, bahkan anak cucu mantu kami, bahkan semua Kau tetap pemberian perlindungan bagi kami, bahkan anak-anak kami yang baik dimanapun dia berada, baik dalam perjalanannya Tuhan, kemanapun semuanya pada sore hari ini dan malam ini, tetap kami minta pemberian perlindungan pada Tuhan, dan bahkan malam hari ini Tuhan tetap akan memberkati kami. Kalaupun kami istirahat pada malam hari ini, kami menyerahkan seluruh keluarga kami dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, Engkau berikan istirahat kami
dan Engkau memberkati saat kami, dan besok pagi bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru. Pimpin kami untuk datang bersekutu melakukan Tuhan sebelum kamu akan kedatangan kami. Terima kasih Bapa surga. Inilah segala permohonan doa kami. Mari Tuhan Engkau sempurnakan doa kami, Engkau berkati kami. Terima kasih Bapa surga, kami rindu doa berkat disampaikan oleh hamba-Mu dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Silakan doa syafaat, doa berkat Pak Tony, Pak John, hamba-Mu yang melayani doa berkat. Pak Joni, terima kasih. Ya, terima kasih Opung Brahmana. Pak Gembala sudah keluar. Nggak ada kelihatannya Pak, diambil alih hadis. Oke, kalau gitu minta tolong Ibu Grace, Maya mungkin bisa doa berkat. Silakan. Ibu Grace. Itu ada Pak Liman Handoko itu. Oh, Pak Liman. Oke, Pak Liman Handoko, shalom. Shalom, Pak Hendra, Pak Liman. Ibu Erlin Tan bisa tolong bantu kita dalam doa berkat. Shalom Ibu Erlin. Mana ya? Kok pada ada? Apa lagi? Ya udah. Pak Setiadi mungkin bisa bantu. Halo, ya. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Suaranya nggak kedengaran, Pak. Kalau enggak Pak Erul Gultom juga enggak apa-apa. Kalau enggak jelas. Pak Erul, halo. Suara jelas, Pak. Suara jelas. Suara jelas, Pak. Bagaimana jelas suaranya? Jelas, Pak. Oke. Pak Setiadi bisa tolong doa berkat buat kita semua. Oh, baik. Silakan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan sabdamu, kami telah memuji Engkau, dan kami telah bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, kiranya berkat-Mu, kasih sayang-Mu menyertai kami semua. Tuhan, berkatilah usaha mata pencaharian kami, berkati keluarga kami, berkati anak mantu cucu kami. Tuhan, berkati setiap pekerjaan apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Berkati kesehatan kami, berkati Tuhan. Segala puji syukur, terimalah berkat dari Tuhan, berkat keselamatan, berkat rezeki, berkat kesehatan, berkat kekuatan, dan berkat damai sejahtera menyertai kita semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Setiadi. Baik, sebelum bincang-bincang, saya matikan dulu itu rekamannya ya.